kehidupan yang gelap, yang buta, yang kosong dan tanpa arah tujuan yang benar, Engkau memanggil kehidupan hamba untuk menjadi alat bagi Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu jikalau kami melihat diri kami yang begitu banyak kekurangan kami di dalam pengikutan kepada Tuhan. Tetapi kalau Engkau masih berkemurahan bagi kami, itu lebih besar dari segala sesuatu yang ada. Dan pada saat siang hari ini kami datang kepada Tuhan untuk kami mau terima firman Tuhan. Apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami malam ini, pagi ini, berbicaralah Tuhan bagi kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau juga berbicara lewat firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu berkuasa tolong kami. Firman-Mu itu berkuasa mengubah hidup kami. Firman-Mu itu berkuasa mengangkat kami dari lembah kekelaman dalam kejatuhan demi kejatuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, penuhkan hidup hamba bersama umat Tuhan yang ada untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami sekalian pada kesempatan siang hari ini. Di dalam nama besar Tuhan Yesus Kristus, kami akan dengar firman Tuhan. Terpuji mulia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak lupa mengucapkan selamat kita bertemu kembali di dalam kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita boleh menikmati firman Tuhan. Ya, seberapa firman Tuhan yang akan kita terima pada saat siang hari ini, biarlah firman itu berbuah, dia bertumbuh, menghasilkan kekuatan yang melimpah sampai menolong setiap kehidupan kita. Tema yang ada pada saat ini kita lihat dalam Alkitab kita, yaitu selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, selalu bertanya kepada Tuhan. Kita akan perhatikan dari satu tokoh dalam Alkitab yang sudah familiar, yaitu seorang raja Israel, yaitu Daud. Daud ini dia selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, ya penting sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengambil keputusan, terutama kita harus bertanya kepada Tuhan, apa keputusan yang harus kita ambil. Ya, jangan sudah kita ambil keputusan baru kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, keputusan ini sudah aku ambil, berkenanlah Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, sebelum kita mengambil tindakan dan keputusan, kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-25, kita akan lihat dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-5. Saya akan baca bagi kita sekaliannya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Israel untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ya, dia melihat ke kubu pertahanan. Apa yang dilakukan Daud saat orang Filistin ingin menyerang? Ya, Daud ini dalam kitab Hakim-Hakim dia ahli dalam peperangan. Ya, makanya kalau nanti saudara baca dalam kitab Tuarik, saat dia berperang melawan Bani Amon, melawan Moab, melawan Goliat pun dia bisa menang. Ya, tetapi saat dia mendengar berita setelah dia menjadi raja, dia mendengar orang Filistin ingin menyerang dia. Ingat kata kuncinya, garis bawahi, Daud ini ahli dalam peperangan. Ya, setiap dia maju berperang, dia pasti menang. Setiap dia melawan musuhnya, dia pasti menang. Dia pasti taklukkan. Tapi kita akan perhatikan waktu dia mendengar kabar orang Filistin datang ingin menyerang dia, apa yang dilakukan Ayub? Yang dilakukan Daud di kubu pertahanan. Ya, di kubu pertahanan. Lihat ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku?
Tuhan menjawab Daud, majulah. Seharusnya Daud tidak berdoa demikian. Seharusnya Daud berdoa bagaimana? Karena dia ahli dalam peperangan. Seharusnya Daud berdoa begini, Tuhan, aku ingin berperang. Ya, Engkau ada di tengah-tengahku, lindungi aku biar aku menang. Seharusnya Daud berkata demikian karena dia orang yang ahli dalam peperangan. Nanti kalau saudara lihat dalam kitab Tawarik, dia begitu banyak meraih kemenangan-kemenangan melawan musuh. Tapi Daud tidak berkata demikian. Sekalipun dia ahli dalam peperangan, sekalipun dia ahli dalam melawan musuh-musuh, tapi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, majukah aku atau bagaimana? Nah ini saudara, ya saudara punya banyak pengalaman, ya, tetapi saudara juga harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, majukah atau enggak? Amin. Ini kan Daud. Ya sekalipun dia ahli, seringkali kita enggak karena kita sudah mampu, karena kita sudah bisa, kita ahli di bidang itu. Tanpa bertanya kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan aku mau maju, berikan kemenangan. Tapi Daud tidak demikian. Nanti kita akan perhatikan. Makanya selalu kita perlu bertanya kepada Tuhan. Kita akan lanjut ayat yang ke 19 bagian terakhir. Majulah, ya, jadi jawab Tuhan, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah merobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Apa tanda orang yang suka selalu bertanya kepada Tuhan? Jadi kalau saudara suka bertanya kepada Tuhan, ini ya, yuk kita jangan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kata khotbah tadi, sebelum aku mengambil keputusan harus ditanya dulu kepada Tuhan. Tapi kita akan perhatikan dari ayat ini. Ya justru kalau saudara berkata demikian, tidak mungkin Tuhan langsung menjawab. Tapi ini tanda orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi kalau tanda ini ada, berarti saudaralah yang suka bertanya kepada Tuhan. Perhatikan ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkata, lihat, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Apa tanda orang yang suka bertanya kepada Tuhan? Apa cirinya? Yang pertama, merasa tidak mampu. Ini kan, dia bisa berkata, aku ini hanya alat saja. Yang memberikan kemenangan yaitu Tuhan yang menerobos semua. Coba kita lihat dulu ayat ke-20. Nah, jadi ini adalah tanda orang yang suka bertanya kepada, bukan karena kekuatanku, memang karena aku mampu, ya karena memang aku ahli dalam peperangan, ya memang karena peperangan itu sudah hari-harian makanan-makananku itu, makanya aku bisa. Tapi inilah orang yang suka bertanya kepada Tuhan. Yang pertama, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Tapi setelah dia memukul, dia berkata apa? Tuhan yang telah menerobos semua musuhku di depanku seperti air. Dia merasa dia hanya alat yang kecil. Orang yang suka bertanya kepada Tuhan, itu tanda pertama, dia merasa tidak mampu. Dia merasa hanya alat saja. Tapi sebenarnya Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Inilah orang yang suka bertanya kepada Tuhan. Seringkali kita hendak, saudaraku, merasa kita karena kita yang bisa. Aku bisa bekerja karena memang kepintaranku, karena memang skillku, kemampuanku, karena kolega, relasi-relasiku, karena memang aku jago. Tapi orang yang suka bertanya kepada Tuhan itu, dia merasa tidak ada apa-apanya. Sebab dia apa? Tuhan yang memberikan kemenangan, menerobos, melawan semua musuh-musuh di depan. Hari-hari ini yang pertama yang kita kerjakan, belajar kita merasa tidak mampu. Apapun yang menjadi peperangan-peperanganmu hari-hari ini, kita hanya mengaku hanyalah perantara, tapi Allah lah sebenarnya yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Ini yang pertama. Yuk kita lihat yang kedua. Kita akan perhatikan dulu ya. Yang kedua, kita akan belajar ya di pasal sebelum selanjutnya. Kita lihat pasal 1 Samuel, ya, dari ketokohan Daud. Yang pertama, orang yang suka bertanya kepada Tuhan itu merasa nggak mampu dia. Hari-hari ini kita banyak menyerah kepada Tuhan, merasa tidak ada suatu kemampuan dan kekuatan kita. Hanya alat yang kecil Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, banyak kita selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau tanda ini ada, berarti dipastikan saudara suka bertanya kepada Tuhan. Yang pertama, merasa tidak mampu, merasa kecil, hanya alat di mata Tuhan. Ya, kalau saudara merasa mampu, bisa,
berarti saudara tidak bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, 1 Samuel pasal yang ke-17 ya, ayat yang ke-26. Ya, kita lihat ya, kenapa Daud itu ya, apa ciri orang yang suka bertanya kepada Tuhan seperti Daud? Sekalipun ahli dalam peperangan, sekalipun terus menang, dan tidak pernah Daud kalah, saudaraku. Dan kita lihat dari pasal dan ayat yang akan kita baca ini, tidak pernah Daud sekalipun kalah berperang. Tapi dia selalu bertanya kepada Tuhan waktu dia melawan orang Filistin. Dia merasa kecil, merasa hina, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada apa-apanya. Yang kedua, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 kita akan baca. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Menceromohkan. Waktu itu Daud mengalahkan ya tentara Filistin yang hebat. Itulah orang Goliat, seorang Goliat yang begitu besar. Dan Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Apa ciri orang yang suka bertanya kepada Tuhan? Ayat 26, lihat itu. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi apa ciri tanda orang yang selalu bertanya kepada Tuhan? Yang kedua, perhatikan ini Daud. Ya, saat Daud menghadapi Goliat, saat Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, sementara Daud itu badannya kecil, saudaraku. Ya, Goliat itu berapa meter ya? Saya lihat datang tentara Filistin yang hebat. Ya, tapi dia berkata, siapakah yang akan melawan yang mencemoohkan Allah yang hidup? Apa tanda orang yang suka bertanya kepada Tuhan? Dia tidak fokus kepada masalah yang terjadi, tapi dia hanya fokus kepada Tuhan. Kalau dia lihat Goliat, bisa down, dia jatuh dia. Kalau dia lihat Goliat saja, oh siapakah aku ini? Masalahku begitu besar. Tapi kalau orang yang suka bertanya kepada Tuhan itu hidup di dalam Tuhan, dia tidak mau melihat masalah yang ada, tapi dia selalu fokus kepada Tuhan. Amin. Dia lihat Tuhan. Siapa yang berani mencemoohkan Allah yang hidup? Hari-hari ke depan pasti banyak masalah yang akan kita hadapi, tapi jangan lihat masalahmu. Lihat betapa hidupnya Allah yang membela kita. Amin. Pertama, merasa kecil. Yang kedua, lihat Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup. Siapakah yang dapat dia? Kalau Daud melihat Goliat tentara Filistin yang hebat, belum lagi dia lihat musuhnya, baru dia dengar, dia sudah gak akan mungkin berani melawan di medan peperangan. Tapi dia tahu, dia bawa Allah yang hidup. Allah yang saudara sembah itu Allah yang hidup, saudara. Sebesar apapun masalah yang kau hadapi nantinya, jangan lihat masalah, jangan pandang masalahmu, tapi pandanglah kepada Allah yang hidup, yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Kalau kita lihat masalah kita, memang kita tidak mampu. Ya, saya saja sebagai hamba Tuhan banyak kali menghadapi masalah. Jangan saudara pikir tidak ada masalah, tapi kalau saya fokus kepada masalahnya, tidak akan mungkin saya bertahan berdiri di depan ini. Tapi kita jangan fokus kepada masalah itu, tapi kita lihat betapa kebesaran Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Daud tidak mau diintimidasi oleh masalah itu. Amin. Amin. Suka bertanya kepada Tuhan, merasa kecil dan fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat yang ketiga sekarang, ayat 32, kita sama-sama baca ya. Ayat ke-32, apa ciri orang yang suka bertanya kepada Tuhan? Jangan saudara pikir begini, saudara, ya bagaimana Pak bertanya? Ya kalau bertanya kepada Tuhan kan ya Tuhan jawab dengan telinga saya. Ya Tuhan bilang begini, saya apakah boleh? Ya boleh. Tidak mungkin saudara bisa seperti itu sekarang. Tapi miliki ciri ini. Kalau ciri ini ada, saudara dan saya ini suka bertanya kepada Tuhan. Ayat 32, perhatikan. Ya, kita sama-sama baca ya. Sama-sama baca pasal yang ke-17 dalam 1 Samuel. Ayat yang ke-32 dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32. 1, 2, 3 ya.
Janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat itu. Dulu di sini Daud belum jadi raja, masih Saul. Ayat 32 saya baca ulang. Lihat ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Apa ciri orang yang suka bertanya kepada Tuhan itu? Dia tidak gampang. Apa ini? Saat menghadapi masalah dia tidak gampang apa? Tawar hati. Ya kan? Tidak gampang kecut. Ya, tidak gampang kecewa. Seringkali kita begitu kan. Kita dalam pergaulan dikecewakan orang di satu tempat. Di sini dua yang mengecewakan. Karena kita gampang tawar hati, pindah kita ke selatan. Sementara di selatan sudah 8 yang mengecewakan kita. Ya. Tapi orang yang suka bertanya kepada Tuhan, dia tidak mau tawar hati. Orang yang suka bertanya apapun masalahnya, jangan pusingkan omongan orang. Ya enggak Bu Mega? Hah? Yang penting apa? Yang penting antara aku dan kau sama-sama tidak tawar hati. Haleluya. Yang di kiri kananmu jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Kalau orang yang suka bertanya apapun yang terjadi, saudaraku, walaupun dikecewakan, kalau dia tawar hati, Saul saja tawar hati kok melihat tentara Filistin Goliat yang hebat itu. Malah dibilang lagi kepada si Daud, diintimidasi lagi, kau kecil, mana mungkin kau bisa menang. Kalau dia langsung melempem, melep, oh, iya juga, ya betul juga, raja aja ngomong begitu. Tapi dia tidak peduli, dia maju. Inilah orang yang suka bertanya, dia tidak mau peduli dengan orang. Dibilang orang jelek kah, hidungnya kurang mancung kah, ya. Tapi kalau dia suka bertanya kepada Tuhan, bukan omongan orang yang menentukan hidupku, dia tetap teguh berpegang, dia maju. Amin. Amin. Ini ciri yang ketiga. Ayo ciri yang keempat. Ya, kita lihat ayat yang ke-30 34 ya, 34 ya. Ya. Oh, sebentar, saya ada ingat satu ayat. Apa akibatnya kalau kita tawar hati? Seringkali kita tawar hati, saudaraku. Coba ingat Amsal pasal 24 ayat ke-10 ya. Apa akibatnya kalau kita ini suka tawar hati, sikit-sikit tawar, sikit-sikit kecut? Ya. Ya. Apa akibatnya kalau saya dan saudara suka tawar hati? Ini tulisan Salomon, Amsal pasal 24. Kalau saya tidak salah, ayat yang ke-10. Lihat ini. Ini. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Ganti dulu kata-kata engkau itu sama aku, kekuatanmu jadi kekuatanku. Ya. 3, 2 ya. Karena persoalan terus, tidak ada kekuatanmu kalau kau tawar hati. Merasa kuatnya saudara kalau saudara tawar hati. Tapi orang yang tawar hati itu tidak ada sedikit pun kekuatan, kecil. Amin. Jangan lihat masalah yang terjadi, jangan mau tawar hati. Kita terus maju sehingga apa? Saat kita tidak tawar hati, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Di Korintus kan, walaupun ditindas, dihina, dianiaya, ditekan, namun apa dikatakan? Namun tiada terjepit, namun kami tidak putus asa. Walau dihempaskan, namun tak binasa. Kan itu, walaupun tubuh jasmaniku semakin rapuh, apa dikatakannya? Tapi hari ke sehari ada kekuatan dalam tubuh batiniaku. Itu cuma di Korintus. Kalau kita tawar hati, sikit-sikit tawar hati, kecut baru begini begitu, ya tidak ada kekuatanmu, saudara. Saya tidur depan yang lebar di sini. Ayo, yang keberapa sekarang? Yang keempat, pasal yang ke-17 dalam 1 Samuel, ayat yang ke-34. Kita lihat apa ciri orang. Sampai sini nangkap? Yang pertama apa? Merasa kecil di hadapan Tuhan. Yang kedua apa? Dia fokus selalu hanya kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah. Yang ketiga apa? Tidak mau tawar hati, karena tawar hati tidak ada kekuatan. Yang keempat, pasal yang ke-17. Ya mudah-mudahan saudara nangkap ya, karena saya sudah sangat teratur ini ya, sistematis sekali. Ya, pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai 37. Setelah tadi ayat yang ke-33 dibilang Saul, Daud kau masih kecil, sementara tentara Goliat itu besar. Dia tidak mau tawar hati. Tapi ayat 34 terus, tetapi Daud berkata kepada Saul terus, kamu ini biasa mengembalakan kambing domba.
Ayat 34. Tetapi setelah Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Jadi Daud ini sebelum jadi raja di Israel tidak hebat sama sekali, saudara. Pekerjaannya hanya mengembalakan kambing domba yang beberapa ekor. Saking tidak hebatnya Daud, di keluarganya saja pun dia tidak diperhitungkan. Jadi waktu Samuel datang mencari pengganti Saul, disuruh oleh Tuhan, bertanyalah Saul kepada Isai, bapaknya Daud. Sampai ayahnya Daud saja waktu Saul bertanya, Isai tidak memperhitungkan Daud. Waktu diajaklah, ceritanya begini, waktu diajak Samuel semua anak-anaknya makan, anak-anak si Isai, bapaknya si Daud, "Sudah di sinikah semua anak-anakmu?" Kata Samuel, nabi kan anaknya si Hana kan. Datang Daud, datang Isai, "Ya, mereka sudah di sini semua." "Loh, tapi ada satu lagi." "Oh iya, aku kelupaan. Dia sedang mengembalakan kambing domba." Sedangkan bapaknya pun tidak memperhitungkan dia, saudara. Cobalah saudara ngerinya kalau saudara tidak diperhitungkan bapakmu. Loh, salah bapakmu tidak memperhitungkan, mertuamu lah. Betapa sakitnya hatimu kalau nggak menangis setiap saat kau. Ini kan, bapaknya saja tidak memperhitungkan dia. Oh, dia sudah biasa mengembalakan kambing domba yang kecil itu. Kata si Isai, bapaknya si Daud. Bapaknya pun tidak memperhitungkan. Sebab Daud itu anak yang dipercayakan hanya sedikit kepercayaan, hanya mengembalakan kambing domba yang beberapa ekor. Tapi perhatikan, kalau orang yang suka bertanya kepada Tuhan itu dari tempat yang terendah sampai tempat yang tertinggi pun bisa diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Apa cirinya? Lihat itu. Yang 4. Tapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing." Dia aja ngaku kambing domba ayahnya. Ayat yang 34, Pin. "Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomot barisan daripada Tuhan Allah yang hidup." Apa ciri yang keempat? Orang yang suka bertanya kepada Tuhan itu. Yang keempat, dia selalu ingat akan pertolongan Tuhan yang telah menolongnya di masa yang lalu. Amin. Pernah tidak saudara ditolong Tuhan? Kenapa kau kecut? Itu yang diingat oleh Daud. Sedangkan dulu saja singa beruang bisa kulawan kok, kucabi-cabi karena pertolongan Tuhan. Kita kecut sekali, kita baru menghadapi masalah yang kecil. Dulu kita sudah pernah ditolong Tuhan. Kok hanya karena satu persoalan yang Tuhan hadapkan dengan kita lupakan pertolongan Tuhan itu. Siapa di sini tidak pernah ditolong Tuhan? Saya juga pernah ditolong Tuhan. Ingatlah bagaimana dulunya Tuhan sudah menolong engkau. Amin. Ingat. Ya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.